Saya bukan Gerindra, saya bukan Demokrat, saya bukan PAN, saya bukan PKS. Tapi saya bukan semua itu, tapi saya pro oposisi. Audio Jungle. Saya ngomong kita dalam upaya untuk menyamakan persepsi sebetulnya. Sebab nanti ada wartawan, wah itu Rocky Gerung bilang kita, kami, artinya dia Gerindra, artinya dia Demokrat, artinya dia PKS, artinya dia koalisi. Saya bukan Gerindra, saya bukan Demokrat, saya bukan PAN, saya bukan PKS. Tapi saya bukan semua itu, tapi saya pro oposisi. Isinya infografis, isinya prestasi yang tidak bisa diuji. Karena kita lihat aja, kita udah tahu ini bohong gitu. Berkali-kali saya kasih ilustrasi. Pemerintah membutuhkan legitimasi untuk menutupi kenyataan disparitas yang tadi diuraikan, harga-harga segala macam itu. Lalu dipromosikan terus-menerus tentang Gini ratio, indeks Gini. Hendak ditunjukkan bahwa indeks Gini kita membaik 41 ke 37, maka tidak ada disparitas. Tapi orang yang belajar statistik dasar tahu bahwa Gini ratio itu dihitung berdasarkan expenditure, pengeluaran per orang. Jadi kalau saya misalnya, pengeluaran saya sering saya cerita, pengeluaran saya itu 10.000 per hari, karena saya cuma makan pecel Madiun. Karena hobi saya naik gunung, saya nggak mau kelebihan berat, karena nanti tidak proporsional dengan naik gunung. Jadi saya kontrol, hanya makan 10.000 rupiah. Ada yang makan 50.000 rupiah 3 hari. Tapi ternyata dia bercerai dengan gugatan karena 50.000 rupiah tidak cukup bahkan untuk sehari. It's a kind of politicalizer. Pengeluaran saya 10.000 rupiah per hari. Ada orang yang punya 500.000 hektar lahan sawit misalnya, dia pengeluarannya juga cuma 10.000 rupiah per hari, karena dia cuma disuruh makan vitamin oleh dokter karena penyakitnya banyak itu. Jadi saya dan dia di depan Gini ratio setara. Itu yang dipromosikan pemerintah. Padahal tidak dihitung aset dia berapa, pendapatan dia berapa dibandingkan dengan saya. Jadi berbohong secara statistik dimungkinkan bila rejim itu tidak punya peralatan lain untuk mempromosikan prestasinya tuh. Jadi prestasi yang dipromosikan lewat infografis adalah prestasi yang dasarnya untuk deception. Nah, sekarang kita tahu bahwa decepsi itu, disimpangkan itu adalah peralatan tertinggi dari orang yang mulai panik, kekuasaannya terancam. Jadi menipu adalah pekerjaan orang yang pekerjaannya sedang terancam. Kalau dia kuat, dia nggak perlu nipu, percaya pada legitimasi itu. Nah, hal berikut yang mesti kita perhatikan selama ini adalah yang mampu menipu secara sempurna, berkali-kali saya terangkan, cuma pemerintah. Karena dia memang memaksudkan itu untuk deception. Kalau saya menipu, saya menipu secara moral aja, saya dihukum secara moral tuh. Karena saya menipu secara individu tuh. Tapi kalau penguasa menipu, memang ada maksud yang lebih dari sekedar moral, itu ambisi politik. Beberapa contoh di dalam politik internasional, George Bush menipu
dengan memanipulasi opini publik rakyat Amerika bahwa Saddam Hussein menimbun pembunuh massal itu, mass destruction. Ternyata nggak terbukti karena Bush memerlukan kebohongan untuk membenarkan politik agresinya. Itu kebohongan hanya mungkin terjadi karena Bush menguasai opini publik melalui media massa. Jadi Anda lihat, hanya kekuasaan yang memiliki seluruh fasilitas untuk mendesepsikan opini publik, hanya dia yang mampu untuk berbohong secara sempurna. Hitler berbohong dengan mengedarkan isu bahwa seluruh kejahatan Eropa, penyakit, kutukan disebabkan oleh ras Yahudi. Karena itu ras itu mesti dibasmi. Hasilnya adalah 6 juta orang lenyap. Kenapa Hitler mampu? Karena dia punya Goebbels, ahli propaganda yang menguasai media massa. Kalau saya bilang begitu sekarang, ada ras tertentu yang merusak Indonesia segala macam, walaupun sama dengan Hitler logikanya, tapi saya nggak punya peralatan, nggak punya intelijen, nggak punya media massa, nggak punya alat propaganda, selesai. Jadi dalam sejarah kita lihat berbagai macam kebohongan hanya efektif bila dia mengendalikan media massa. Jadi problem kita sekarang adalah membebaskan media massa dari pengendalian politik, dan itu agak susah hari-hari ini. Jadi saudara-saudara yang berupaya untuk melakukan perubahan politik, peralatan saudara minim. Jadi dari awal saya ngomong kita dalam upaya untuk menyamakan persepsi sebetulnya. Sebab nanti ada wartawan, wah itu Rocky Gerung bilang kita, kami, artinya dia Gerindra, artinya dia Demokrat, artinya dia PKS, artinya dia koalisi. Saya bukan Gerindra, saya bukan Demokrat, saya bukan PAN, saya bukan PKS. Tapi saya, apalagi untung Mbak Titi nggak pegang mic. Kalau pegang mic wartawan catat di situ. Saya bukan semua itu, tapi saya pro oposisi. Karena cuma itu cara berpolitik yang masuk akal, adalah pro oposisi. Saya bukan tim sukses saudara-saudara, tapi saya ingin tim saudara sukses. Jadi dalam persamaan itu, dalam persamaan politik itu, saya mendorong terus politik kritis anti kebohongan itu. Nah, terus menerus keadaan ini akan memuncak dalam 3-5 bulan ke depan. Lalu apa yang mesti dipersiapkan? Kita bikin kalkulasi bahwa pancingan untuk masuk dalam politik yang demagogi itu adalah upaya untuk desepsi, memikirkan isu utama kita, yaitu ekonomi itu. Jadi jangan sampai kita larut dalam permainan diksi itu. Karena itu kita bikin narasi alternatif. Itu pentingnya, mengatasi political lies, artinya membuat narasi alternatif. Tanda pertama bahwa rejim itu panik, dia jadi ofensif. Kan agak aneh, petahana kok ofensif, menyerang itu. Kan mestinya oposisi yang menyerang kebijakan. Ini terbalik. Jadi siapa oposisi? Ya Jokowi. Beroposisi ke siapa? Ke Prabowo. Ngaco logiknya tuan. Ya. Dan dengan literasi yang dangkal. Tiba-tiba ada ide untuk membuat fakultas kelapa sawit hanya karena bertemu dengan petani sawit, lalu dianggap bahwa itu ide brilian. Bayangkan misalnya kalau Pak Presiden bertemu
dia datang ke Brebes bertemu dengan maka besok akan ada headline presiden menginginkan ada fakultas telur asin. Jadi kita nggak ada satu ide yang brilian itu. Saya coba Anda lihat kontrasnya gitu ya. Ini saya kasih kritik logikanya aja. Presiden menginginkan setiap kali ada isu lingkungan kita harus masuk di dalam era milenial, yaitu paham tentang environmental ethics, etika lingkungan. Lalu Departemen Kehutanan bikin kampanye, setiap kali saya naik gunung saya lihat himbauan itu. Jadi normanya itu menyelamatkan lingkungan. Mestinya dia konsisten dengan kebijakan. Hasil sidang IMF di Bali kemarin, separuh dari perjanjian internasional adalah di bidang ekstraktif. Artinya ada tanah rakyat yang akan digusur untuk jadi tambang, ada kebun rakyat yang akan dialihfungsikan jadi industri pertanian segala macam. Jadi nggak konsisten. Jadi lingkungan akan dirusak karena harus melaksanakan perjanjian internasional di IMF. Kalau orang bilang nggak apa-apa dong, kan itu bagus untuk pertumbuhan. Iya, tapi konsisten. Kalau mau merusak lingkungan, lakukan secara konsisten, rusaklah itu. Nggak usah pamer-pamer pro lingkungan tapi pro industri ekstraktif misalnya. Itu nggak benar di dalam logik. Nah, yang beginian hanya bisa dibongkar kalau diizinkan dan dimungkinkan untuk debat akademis di kampus. Dan justru itu yang mesti kita dorong. Karena nggak mungkin Anda debat di ruang kelas dengan mengintip-ngintip teks. Ngomong baik Nuril aja pakai teks. Ngomong baik Nuril aja pakai teks. Jadi, saudara-saudara, politicalize itu basisnya adalah kecemasan politik karena tidak mampu untuk memperoleh legitimasi real dari rakyat. Itu poinnya tuh. Nah, karena itu manfaatkan kesempatan semacam ini untuk menguji apakah kita, saudara-saudara, caleg, tim sukses mampu untuk menghasilkan narasi alternatif, bukan masuk dalam pancingan narasi yang peyoratif tadi, narasi yang lemah secara logis.